kan semua tadi. Kurang ajar. Oke, selamat bergabung kembali di Tandang Tanya Jawab Tentang satu agenda bertandang ke mana-mana. Kali ini kami bertandang ke Talabumi, home base-nya Mas Larka, orang paling seksi di dunia kopi. Jadi kalau teman-teman tahu update-nya isu-isu dunia kopi, ada Mas Larka gitu ya. Selamat siang Mas Larka. Siang. Ini sibuk apa lagian? Nggak nganggur ya. Kerjaan tuh hari pagi ngopi, sore ngopi, malam ngopi, udah gitu aja. Oh gitu ya. Baca buku, nulis. Gimana sih Mas ceritanya Mas Larka tiba-tiba jadi pesohor kopi gitu ya? Jadi pesohor kan ya, selebgram, influencer di kopi. Dan saya rasa kalau saya lihat semua konten-kontennya Mas Larka itu kan hampir semuanya itu diterima sama orang-orang yang suka kopi gitu ya. Tentu ini tidak serta-merta begitu saja gitu. Awal mulanya gitu Mas, kok iso ngerti-ngerti? Nah, ini bagus banget karena ini akan menjawab tujuan utama misi besar Larka ya. Larka itu ada. Jadi kalau aku terkait nulis kopi itu kan sudah lama ya, sudah sejak betul. 2018 tulisan pertamaku di Mojo itu adalah tentang kopi. 2018. Betul. Sejak itu aku aktif nulis di Mojo, kadang di mojo.co-nya, kadang di terminal Mojonya. Mayoritas tulisanku itu tentang kopi. Dulu TikTok 2018-an itu kan masih isinya joget-joget ya. Jadi aku belum menganggap itu sebagai hal yang penting, tempat untuk menarasikan sesuatu gitu kan. Baru di 2023 Agustus, aku mulai mencoba. Sebenarnya idenya itu simple. Idenya adalah gimana caranya aku membahas kopi tanpa harus ada di coffee shop, tanpa harus ada peralatan kopi, hanya ngomong. Iya. Kenapa gitu? Karena aku melihat industri lain, industri film, industri musik dan lain-lain, kok bisa ya pembahasan tentang musik dan film itu diterima oleh mereka yang bukan praktisi. Iya kan? Iya, betul. Kita ngomongin film ya yang menerima adalah orang-orang yang menonton film itu. Kita membahas musik ya yang menerima adalah orang-orang yang menikmati musiknya, bukan praktisinya kan. Ya memang mungkin ada segmen itu. Nah, waktu itu di kopi kok nggak ada yang kayak gitu ya? Kok pembahasan tentang kopi hanya dinikmati oleh para praktisi kopi? Tidak ada yang salah dengan itu ya? Iya, betul. Cuman aku merasa kayaknya ada peluang kalau kita ngomongin kopi yang menerima itu penikmatnya. Orang yang memang datang ke coffee shop untuk ngopi, bukan orang yang untuk ngulik kopi. Awalnya dari situ. Gimana caranya kita bisa membuat konten yang diterima oleh penikmat kopi, bukan hanya oleh mereka yang praktek di industri kopi itu. Misi besarnya itu sebenarnya. Oh gitu. Makanya pakai nama Larka. Kenapa namanya Larka, Mas? Itu. Tapi saya sebenarnya sebelum itu ya Mas, sebelum ceritain tentang itu ya, saya sebenarnya sempat ini Mas, kayak profiling, salah paham gitu ya, salah menangkap betul. Karena kan ada Mas Rianto yang di Bantul itu, yang di Gudang Garam, itu wah ini yang nulis Mas Rianto ini, ternyata Rianto Alarka gitu. Makanya gue, gitu kan, kok bisa dari Rianto terus milih nama Larka? Sebenarnya itu karena nama karakter yang aku ciptakan memang sih. Gitu. Kan aku tuh kecenderungan untuk menggunakan nama karakter yang aku ciptakan untuk nama akun. Sebelum Larka udah banyak banget lah. Nah kebetulan pas aku bahas kopi, pas menggunakan nama Larka, akhirnya ya udahlah, udah ke branding Larka ya pakai aja sampai sekarang gitu aja simpel itu. Konten pertama yang meledak, masih inget gak Mas tentang apa itu? Ngerosting barista. Nah, sebenarnya sarkas, itu konten-konten sarkas. Cuman kan konten sarkas itu kan banyak kemakan orang karena orang nggak ngerti batas sarkas dan tidaknya itu kan. Dulu kan menariknya di situ ya. Coba di batas ini orang masih bisa mudeng nggak ya? Oh ternyata nggak mudeng. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kan yang sarkas aku kurangi karena dianggap aku tuh serius ngomong kayak gitu. Akhirnya ya udahlah sarkasnya aku hilangin. Aku akhirnya menggunakan pembahasan to the point aja. Yang nggak usah sarkas-sarkasan lagi lah. Khawatir itu menjadi orang menangkapnya bahwa memang aku ngomongin itu gitu. Akhirnya sekarang mulai straight to the point bahwa yang ingin aku bahas ini yang aku lakukan gitu. Dan akhirnya kan PR-nya adalah gimana caranya apa yang ingin aku sampaikan itu diterima oleh orang-orang kan. Ya itu aja sih. Penulisan dan lain-lainnya itu yang aku mainkan gitu. Kalau bicara dunia kopi yang dibahas itu kan banyak sekali ya. Betul. Bahkan kalau kita mau bikin kopi aja kita harus
mempelajari dari hulu sampai ke hilir supaya bisa menghasilkan kopi terbaik. Nah, bagaimana Mas Larka berhasil menggal isu-isu itu? Maksudnya sangat aktual sekali begitu kan, konten-konten yang Mas Larka hadirkan itu kan sangat aktual sekali ya. Bagaimana pemilihan isu, bagaimana proses penggalian gagasan, ide sampai kemudian keluar menjadi konten? Kalau untuk awal-awal, aku semuanya based on pengalamanku. Oke. Karena kan aku mulai ngebar itu sejak 2015 ya. Mulai ngebar ya nyeduh-nyeduh kopi gitu lah. Sejak 2019 baru berhenti itu di 2021 kalau nggak salah. Nah, itu kan aku punya pengalaman yang cukup banyak kan. Dan aku merasa nggak mungkin hanya aku satu-satunya orang di dunia ini yang merasakan apa yang aku rasakan itu kan. Karena ini poin pentingnya ya. Ini bisa diterapkan ke semua jenis konten kreator atau penulis. Keresahan kita nggak mungkin hanya kita yang meresahkan. Keresahan kita itu keresahan kolektif kok, keresahan bersama kok. Iya kan? Iya betul. Apa yang aku rasakan nggak mungkin aku tuh adalah satu-satunya orang yang merasakan itu. Jadi saat aku ngomongin tentang keresahanku, aku jamin tidak sedikit orang yang merasakan keresahan itu dan akan merasa relate dengan konten itu. Jadi selama dari awal aku mulai itu, aku akan menggali semua nih. Oh dulu aku merasakan ini yang menurutku itu tuh lucu, menurutku itu menggelitik. Aku sampaikan, kan banyak juga yang merasakan apa yang aku rasakan gitu. Akhirnya kenapa akunku tuh menjadi cukup fenomenal, cukup populer, karena aku merasakan bahwa ada relevansi di sana. Bahwa apa yang aku ucapkan itu biasanya juga dirasakan oleh orang lain. Akhirnya orang-orang menganggap bahwa oh Larka itu menyuarakan apa yang kami rasakan. Padahal enggak, aku hanya menyuarakan apa yang aku rasakan. Kebetulan orang-orang juga merasakan apa yang aku rasakan. Kayak gitu. Tapi itu awal-awal ya. Kalau sekarang aku mainnya per campaign. Oke. Jadi campaign apa nih yang menurutku akan aku bahas. Jadi kalau sekarang itu misal nih ya, ada campaign terkait hulu. Ya udah, berarti dalam waktu maksimal 1 bulan lah. Isu yang aku angkat hanya akan terkait hulu. Entah mulai dari sejarahnya, dari lain dan lain-lain lah. Intinya itu kan satu ide besar itu bisa dibedah menjadi banyak ide lainnya kan. Nah, itu akhirnya aku mainnya per campaign karena menurutku itu sekarang lebih mudah dan orang akhirnya bisa ingat, oh Larka lagi ngomongin ini 1 bulan terakhir. Itu bisa ngena nih karena sebelumnya aku pernah kan sehari bisa 3 kan aku. Iya, betul. Isunya beda semua nih. Memang naik cuman akhirnya core besarnya nggak dapet nih. Larka lagi mau ngomongin apa? Karena awalnya ngomongin kopi tubruk, sore ngomongin gaji barisa, malam ngereceh. Iya kan? Iya. Apa hukumnya gitu ya? Apa hukumnya pakai sarung? Kopi shop. Kan ngereceh total kan? Iya. Ngereceh total kan? Akhirnya aku merasa kayaknya enggak deh, karena kan campaign besarku kan biar diskusi ini dinikmati secara apa ya, masif lah. Kalau aku dalam satu hari 3 dan 3-3-nya nggak ada korelasi, kayaknya tujuan itu nggak tercapai deh. Akhirnya aku mulai sehari 1 tapi per campaign. Nah, campaignku sekarang aku lagi ngobrol-abrik kopi tradisionalan. Masuk. Wah, ini kebanggaan tenan nih, Pak. Kopi tradisional, kopi jagung serah. Ada orang yang bilang kopi jagung rasanya ini. Ya memang. Kopi jagung itu bukan kopi murni. Ya memang karena kopi dan jagung. Yang salah itu kalau kopi jagung diklaim sebagai kopi murni. Nah, cuman betul. Kan itu kan akhirnya campaign yang sedang aku lakukan untuk sementara ini adalah aku ingin membahas tentang kopi kedaerahan, kultur kedaerahan selama 1 bulan terakhir ini. Dan aku nggak expect ternyata rame, Pak. Itu jadi sebenarnya kopi kedaerahan itu menarik sekali diangkat ya, karena memang leluhur kita gitu ya, nenek kakek moyang kita itu memang luar biasa lah. Selalu ada maksud kan pasti ketika dicari tahu kan ya. Betul. Saya kayak apa, kopi jitu ya kan, kopi sijipitu, terus kopi apa namanya, kopi tahlil gitu kan. Itu keren-keren itu, dan saya senang banget Mas Larka berkenan untuk membagikan itu, karena jangan sampai kita itu kehilangan identitas kita, Pak, gitu loh. Wah, sangat barat sekali, sangat Italia sekali, sangat Australia sekali, sangat Jepang sekali gitu ya. Sampai kita lupa bahwa kita punya jati diri. Nah, beberapa konten Mas Larka itu kan saya lihat gini ya, Mas. Ada yang memancing kontroversi. Ngeri banget lah, pokoknya ada satu yang memancing kontroversi. Gak cuma satu, tapi beberapa gitu ya. Sampai kemudian saya tuh sempat dikontak beberapa teman yang di kopi tuh bilang, kayaknya diantemi piye cah kae kok iso Pak ngono kan.
kok omongannya nyebai yo. Tapi ternyata apakah itu memang murni kesengajaan atau sebenarnya memang memancing diskursus pengetahuan sih Mas? Nah, itu menarik. Tapi sebenarnya udah sadar ya bahwa akan ada resiko itu. Udah sadar. Karena ya kan kembali lagi ke misi utamaku kan. Aku ingin sebenarnya itu tadi kan aku lupa tadi. Misi utamaku kan sebenarnya ingin membuat pembahasan tentang kopi itu lebih luas. Kalau bisa nasional itu FYP-nya kopi semua deh intinya. Oke. Kan untuk itu bisa terjadi otomatis harus diskusinya nggak boleh sepihak di aku kan. Betul. Arus informasinya itu nggak boleh hanya ada di Larka aja nih. Makanya dengan diskusi-diskusi kayak gitu aku berharapnya ada orang lain yang meralat, yang membenarkan. Bukan berarti aku dengan sengaja salah ya. Cuman kan ada keterbatasan. Oh mungkin aku nggak terlalu ngerti tentang ini, tapi aku ngertinya sebatas ini nih. Dan karena aku ngertinya sebatas ini, otomatis orang yang lebih ngerti bisa dong kan untuk membenarkan apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Nah, aku tuh ingin sebagai ini aku harus diskusinya di sini nih. Silahkan kalian mau melengkapi diskusiku, mau membantahnya, mau menambahkan informasi, mau membuat ulang diskusi itu nggak masalah. Agar lebih banyak orang yang melakukan pembahasan tentang kopi. Biar menyenangkan. Biar konten kopi bukan hanya datang ke coffee shop nge-review. Meskipun tidak ada yang salah dengan itu ya. Bukan hanya sebatas resep teduh, meskipun itu juga tidak salah. Cuman aku ingin pembahasan tentang kopi itu meluas ke diskusi-diskusi kayak kita dulu di warung kopi ngomongin kopi seru kan? Oh, bener. Tapi kan karena sekarang mungkin kulturnya berbeda, ya udah diskusinya lewat digital aja. Aku bikin konten ini timpalin, nggak apa-apa. Karena kan ya itu tadi, karena kan Larka itu bukan yang paling pintar soal kopi. Ya. Kebetulan aku yang bisa menceritakan kopi. Nah, karena aku bisa menceritakan kopi dengan sudut pandangku, pasti kan otomatis ada sudut pandang yang berlawanan dengan sudut pandangku kan. Sampaikan itu aku akan sangat terbuka. Itu akan sangat terbuka. Misalnya nih itu sampaikan. Benar. Misalnya terkait kemarin bagus banget terkait diskusi terkait Robusta specialty. Aku kan bikin statement bahwa nggak mungkin Robusta itu bisa specialty seenak apapun karena Robusta yang enak itu fine. Sebenarnya fine kan ya. Nah, ternyata di komentarnya itu ada yang membantah. Oh, sekarang tuh ada campaign, bahkan ada jurnalnya yang terbit Mei 2025 bahwa ada pergerakan untuk menuju Robusta specialty. Lebih tepatnya menuju market specialty ya. Ingin melevel up Robusta biar bisa setara dengan Arabica. Artinya bukan berarti Robusta lebih rendah ya. Artinya mungkin kedepannya bisa ada nih single origin Robusta yang lebih di highlight. Bisa sebanding dengan ada single origin Arabica, ada single origin Robusta yang juga sama-sama enak. Karena kan selama ini Robusta terkenalnya pahit, padahal kan flavor wheel-nya itu sudah sangat update sekarang. Nah, dari kontenku yang bilang Robusta specialty itu disebut fine, ternyata ada diskusi bahwa sekarang ada kampanye untuk membuat Robusta itu kayak gitu. Itu kan bagus banget. Bayangkan jika itu tuh disampaikan dengan konten juga kan, dan diskusinya meluas. Oh, aku terbuka nih. Bisa aja aku akan mendukung campaign itu dan membuat konten yang mendukung campaign itu. Akhirnya kan diskusinya semakin lebar kan. Bayangkan itu ada 10 orang yang akhirnya nimbrung ke diskusi itu dengan konten. Akan semakin banyak orang-orang yang awalnya tidak terjangkau olehku terjangkau kan. Akhirnya diskusi kopinya menjadi luas. Karena kan esensi dari kopi kan ngobrol kan. Kalau di Indonesia kan, ya udah kita ngobrolin aja. Bukan berarti aku sengaja salah ya. Bisa aja karena memang aku nggak tahu. Iya, betul. Dan aku sangat sadar bahwa ilmu pengetahuan itu selalu update. Dan jika ada update ilmu pengetahuan yang itu yang membuat kontenku tidak relevan, aku akan dengan senang hati merevisi konten itu, menyanggah konten itu. Bukan berarti menjelaskan sendiri enggak. Karena ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang kan. Apa yang sekarang dipercaya bisa 10 tahun lagi, bahkan 2 tahun lagi bisa menjadi salah banget kan. Betul. Ya itulah bagaimana kita adaptif dengan ilmu pengetahuan. Kalau aku salah, ya dikoreksi, nggak masalah. Aku akan dengan senang hati mengkoreksi aku sendiri juga. Kalau misalnya memang dikasih tahu, oh kamu salah ya, benar itu kayak gini, nggak masalah. Iya. Ya kan artinya kan sebenarnya kan saya jadi ingat ini sih Mas Larka, yang dibilang sama Pramudia itu ya. Ketidaktahuan adalah aib, membiarkan orang tetap dalam ketidaktahuan adalah khianat. Benar, iya betul. Jadi memang ya kita memang harus sama-sama ini sih ya, saling ini kan ya, mencari yang paling update yang mana gitu kan.
Termasuk misalnya kalau memang konten Larka itu Larka 22 94. Itu tanggal lahir, Pak. Bukan, itu ya angka random aja. Kan biasanya banyak random aja. jangkrik angka random biasanya kan tanggal lahir tahun jangkrik lho kok angka random aja kemudian berlima ya udah. Nah, Larka 2294 misinya adalah membagikan pengetahuan soal kopi sebagai konten edukasi gitu kan. Sebagai ruang berbagi pengetahuan soal kopi gitu ya. Apakah semua komentar-komentar yang ada di konten-kontennya Larka kemudian direspon atau sebenarnya ya hanya yang sangat produktif aja yang direspon? Kalau Atau itu bagian juga untuk menangkap, aku akan mengelola isu berikutnya. oh iya benar. Oke. Karena dari komentar-komentar itu, oh iya, berarti aku salah bagian ini. Aku tambung semuanya. Oh berarti besok next aku akan mengubahnya ke sini. Soalnya bener-bener ini mungkin karena orang mau nganggap aku tuh galak mungkin ya. Ya rupamu sih Pak saja nih. Aslinya ya ora. Enggak, jadi kalian itu mau membantah, mau mendebat. Kamu kalau bikin konten soalnya berapi-api, Pak. Enggak masalah. Koken kopi gitu ya. Enggak, ya karena kan ini gini ya. Jadi ide itu satu hal, menulis itu satu hal, penyampaian itu hal yang lain. Iya, betul. Karena ya mungkin dengan penyampaian seperti itu bisa membuat orang kadang tergelitik, kadang ini siapa sih orang marah-marah gitu. Ya, itu kan membuat biar lebih mudah diingat. Karena kan kalau lebih mudah diingat, akhirnya besok kalau tinggal scroll ada mas-mas gondrong yang nyolot, oh berarti ini Larka. Meskipun aku sekarang sedang mode kalem sekarang. Karena aku sedang menceritakan kopi-kopi tradisional. Aku ingin sedikit meromantisasinya. Gitu ya. Jadi sebenarnya ya kalau misal aku lagi ngangkat isu, aku sebenarnya sangat berharap teman-teman itu juga ikut menimbrung isu. Kayak kemarin, aku bukannya pede ya, tapi aku sempat ngangkat isu terkait peralatan kopi jangan dicuci pakai sabun. Oh iya. Itu ada beberapa media yang akhirnya membuat konten terkait itu juga. Wah ini aku suka, karena berarti kan apa yang berdampak. Iya benar kan. Kalian mau menyanggah mau enggak masalah. Ada yang bilang, sekarang ada sabun yang gini-gini. Ya bagus berarti kan. Jualan. Enggak masalah kan. Berarti kan, oh iya berarti ada yang menangkap isu yang aku bahas ke area yang situ juga. Oh berarti bener nih. Mulai ada orang yang menangkap, oh dari pembahasan Larka bisa diangkat menjadi sebuah konten yang lebih edukatif dengan gaya mereka sendiri. Itu malah aku seneng kayak gitu. Jadi diskusinya tidak hanya berhenti di aku, tapi dilanjutkan oleh teman-teman yang lain gitu sebenarnya. Kalau untuk urusan kopi Mas, misalnya kita mau belajar kopi, mau memahami dunia kopi, kalau misalnya kita cari bukunya, buku apa Mas rekomendasi Mas Larka? Barista No Cincong. Mas Willy. Itu ya. Mas Willy. Realty. Iki poin loh iki, Pak. Mas Willy. Barista No Cincong ya. Itu salah satu buku rekomendasi ya. Kalau yang lain ada apa lagi? Ya maksudnya untuk lebih mudah gitu ya. Atau dulu itu ada sebenarnya ini lebih ke sejarah ya, Iya. Bagaimana kayak kopi sampai ke Indonesia melalui kolonialisme itu aku pernah baca di kopi itu, aku lupa judulnya. Intinya adalah bagaimana kopi bisa sampai di Indonesia. Aku lupa judulnya apa. Aku baca itu karena memang pada saat itu aku sedang riset biar karena ada seminar waktu itu, ada seminar di Coffee Shop, terus belum konten ya. Aku cukup membaca sampai cukup detail bagaimana kopi melalui kolonialisme itu menyebar ke seluruh dunia bahkan. Oh itu aku pelajari banget. Kopi apa gitu lupa. Intinya itu sangat menarik. Teorinya colonial spread ya, persebaran kolonial. Itu loh. Ya dampak baik lah mungkin ya. Meskipun buruk ya. Ya kalau bisa menyebar dengan cara lebih baik, mungkin bisa lebih baik. Cuman salah satu dampak dari kolonialisme Belanda, apalagi di Indonesia, kopinya bisa sampai. Meskipun ya akhirnya terjadi alkulturasi budaya di Maluku, bisa jadi Rarobang, dan lain-lain. Karena kan pusat rempah dunia kan, ketemu kopi tabrak aja sama rempah gitu, jadi kopi khas kopi sana gitu. Mas Larka masih sering baca buku atau menjadi satu rutinitas yang wajib? Oh wajib itu. Sebulan setidaknya minimal 2 aku. Bes ngeri, harus tamat. Harus. Wah ini orang yang disiplin. Apa kiat-kiatnya bisa menyelesaikan 2 buku gitu? Simple. Karena saya ngerasanya membaca itu kadang sesuatu yang mewah Mas. Karena aku tuh luang waktu nih. Ya pertama kan aku pengangguran ya. Gaya model. Pak Ijo tenan nih. Enggak. Jadi aku punya privilege waktu luang banyak gitu.
Dan kenapa sebenarnya kenapa bisa membaca 2 buku minimal dalam 1 bulan adalah simple, bacalah buku yang kamu suka. Udah itu aja. Karena aku tidak menganggap ada satu buku yang lebih baik daripada buku lainnya. Itu aku nggak pernah membeda-bedakan. Non fiksi lebih baik daripada fiksi lebih baik. Aku nggak pernah menganggap itu ya, karena itu ya 2 hal yang berbeda. Kalau hal terbaik dari fiksi, salah satu hal yang bisa aku dapatkan ya, aku bisa menulis dengan cara yang seperti para penulis itu, atau setidaknya dengan menurutku ya, hal terbaik dari membaca fiksi adalah memupuk empati. Karena kalau kata Raditya Dika ya, itu kita bisa menggunakan sepatunya orang lain. Jadi karena membaca fiksi itu adalah cara terbaik untuk kita bisa memahami perspektif orang lain melalui karakter yang ada di fiksi itu. Itulah kenapa orang-orang yang membaca fiksi biasanya ya lebih berempati. Biasanya, tidak semua. Iya kan? Walaupun kadang yo melo banget. Iya, gitu, tapi kan melihat penindasan menangis menetes air mata kan. Ya maksudnya dampaknya kan akhirnya kan karena kebanyakan fiksi itu mengajarkan kebaikan dan lain-lain, itu kan biasanya itu memupuk orang bahwa oh, aku termotivasi ingin menjadi karakter seperti dia, karena budaya pop termasuk buku itu kan bisa membentuk karakter orang menjadi seperti apa gitu kan. Karena setiap hari dia baca fiksi yang heroisme dan lain-lain kan biasanya akan muncul bibit-bibit heroisme di dalam dirinya gitu kan. Ya intinya bagaimana caranya kita menggunakan diri orang lain lah, itu menurutku salah satu magicnya dari fiksi sih. Mas Larka pasti baca buku-buku kritis ya, karena saya lihat beberapa konten-kontenmu kritis banget. Saking kritisnya saya tuh sempat mikir kamu tuh kayak kucing, Pak. Nyawanya banyak. Ada satu konten yang saya bikin deg-deg. Saya yang dengerin aja deg-degan loh gitu kan. Yang kamu bahas soal cuci uang tuh loh. Iki dulu kok ternyata gimana sih? Kamu kok bisa seberani itu sih gitu. Itu gimana sih ceritanya ya konten itu? Enggak loh, sebenarnya. Nah, ini loh, ini banyak banget yang tanya, Mas. Padahal gini, Mas. Terlihat berbahaya, terlihat kayak apa ya, grande gitu ya, karena orang yang di copy yang membahas itu baru aku mungkin, Pak. Tapi di luar sana kan banyak yang membahas itu terkait, Pak. Kalau kita ngomong cuci uang, kok warung kopi, Pak, barbershop, toko kelontong, toko semen itu bisa semua. Bahkan laundry, sebenar-benarnya laundry. Loh, iya kan maksudnya terlihat, wih, kok berani Pak? Ya karena di kopi mungkin aku yang bukan pertama sih, mungkin aku yang membahasnya dan mendapatkan atensi lebih ya. Padahal kan itu pembahasan umum oleh siapapun, Pak. Menurutku ya, bahkan di tulisan Prabu Yudianto kurang ngeri apa, Pak? Tulisannya di Mojok, Pak. Cuma kan dia tidak spesifik ke industri apa gitu kan. Masalahnya yang kamu sampaikan itu bisa jadi banyak banget memang beneran di kota ini gitu loh maksudnya itu, Pak. Lo enggak ya, Mas. Lo enggak. Entah benar atau tidak ya. Entah benar atau tidak ya. Maksudnya cuman kan itu rahasia umum, Pak. Ya. Maksudnya sesuatu yang umum kayak misalnya ngomong sepi tapi bertahan lama jangan-jangan money laundry itu kan insting natural orang kan. Iya kan, maksudnya kebetulan aku menyampaikannya melalui konten, melalui tulisan. Itu sebenarnya orang tuh gak cuma aku ya, ini manusia random dimanapun berada dia. Kalau misalnya melihat situasi kayak gitu pasti jangan-jangan pakai dukun, lebih liar lagi nggak? Jangan pakai dukun. Kamu udah pernah bahas tentang dukun? Iya, udah. Klenik-klenian. Makanya itu, ini ya, Pak. Okay. Oh rame, tempatku sepi, pakai dukun ya? Iya nggak? Itu ngeri nggak tuh? Padahal dukunnya dukun di kita. Makanya dukunnya jenenge Larka, ini tukang dukunnya. Maksudnya iya nggak? Di sisi lain, orang bisa menganggap sepi tapi bertahan itu cuci uang. Di sisi lain ada orang yang anggap rame tapi kopinya nggak enak. Oh dukun. Itu kan hal-hal yang memang sehari-hari kita celutukan karena kebetulan aku celutuk itu di media sosial itu aja sebenarnya. Tidak ada sesuatu yang wah kritis, enggak, itu tuh hanya murni keresahan orang-orang aja yang kebetulan kayaknya orang lain juga merasakan. Tapi itu hal yang benar-benar wah iki serep tenan iki nyowo iki. Tapi memang ngeri-ngeri sedap karena kamu punya audiens yang cukup luas gitu loh, Pak, gitu kan. Ini orang nih ngomongnya kayaknya nggak pakai filter deh, ini kopi aja yang difilter omongannya enggak ini kayaknya. Enggak, cuman karena
Sekarang aku mulai meminimalisir hal yang kayak gitu. Karena ya itu tadi aku mulai fokus ke misi yang lebih besar itu kan. Jadi ya udahlah kita ngomonginnya sesuatu yang tidak destruktif parah lah. Misalnya meskipun itu menurutku tidak destruktif ya, cuman kan spekulasi-spekulasi itu yang kayaknya ini cukup ya berbahaya deh Mas ya. Meskipun bagiku tidak terlalu ya, cuman akhirnya aku mikirin, oh aku punya misi yang lebih besar, intinya gini daripada berdampak ke hal-hal yang sedang ingin aku bangun, mending aku hilangi gitu. Betul. Akhirnya ya hal-hal yang menggelitiknya aku tahan untuk diriku sendiri saja. Atau kadang ya mungkin harus dimojok dengan nama lain gitu. Mana ya, Pak? Nama samaran. Alias itu nggak apa-apa mungkin lah ya gitu. Itu aja sebenarnya. Iya, kalau di ini isu yang paling rame di dunia kopi sekarang apa Mas Larka? Kamu kan tentu menjadi salah satu yang ditunggu opininya oleh teman-teman kopi gitu ya. Pasti update lah. Isu yang rame tapi nggak mau aku bahas itu CVE, Pak. Oh iya. Kenapa itu? Rumit? Pertama rumit dan itu tadi menurutku pembahasan itu tidak relevan untuk audiensku. Iya. Karena audiensku itu memang benar-benar orang yang Mas aku tuh menjadi suka kopi gara-gara kontenmu loh. Berarti kan kalau langsung dijali yang kayak gitu, wah malah mental itu kan. Jadi enggak dulu deh. Jadi pembahasanku udahlah yang memang untuk newbie aja lah. Nah itu orang yang sering salah paham tuh gitu. Pembahasan kok cetek banget. Lah kalau mau pembahasan dalam kelasnya Pak Agus itu dalam itu. Poin. Kelasnya Pak Agus itu dalam itu. Poin. Kalau di Larka ya udah kita ya yang nubi-nubian aja nih. Robusta Arabica, Liberica, Excelsa dan lain-lain. Asam lambung dan lain udah ya gitu-gitu aja. Kalau mau yang dalam jangan di sini. Iya. Benar sih, benar. Ya memang ini adalah pengantar basic untuk kita ngobrolin kopi lah ya. Itu dia. Orang jarang itu benar Mas. Maksudnya jadi kita semua orang itu mengenal kopi melalui cara yang berbeda-beda. Ada yang mengenal kopi karena filosofi kopi, film. Ada yang mengenal kopi karena temennya barista. Dan ada orang yang mengenal kopi karena ada konten kocak tentang kopi dari Larka. Nah, aku mengambil peran di situ. Teman-teman yang awalnya nggak terlalu suka kopi kok Larka membahas ini menjadi kayak seru banget ya. Akhirnya ngopi. Wah, aku bisa relate dengan kontennya itu. Nah, aku ingin mengambil bagian di situ, Pak. Mengambil bagian bahwa sini kita ngomongin kopi yang seru ya gitu. Bukan yang mumet ya gitu. Udah kita lucu-lucuan aja di sini sambil membahas kopi, sambil harapannya nanti. Jadi kan ini ada Larka nih ya yang lebih diterima banyak audiens awam pun. Nanti ada kreator yang lebih deep tentang kopi yang bisa membahas isunya Larka dengan yang lebih mendetail, lebih dalam ilmunya lebih itu. Ya udah. Nanti kan pasti akan ada irisan kan dari yang tadi awalnya mengenalku secara basic kan lama-lama, wah aku ingin lebih dalam, akhirnya ini ada kreator yang lebih dalam, nggak apa-apa, funnelnya gitu, aku corong terluar funnelnya nih, gitu, yang menangkap masa banyak akhirnya dikerucutkan, akhirnya nanti jadi expertise orang-orang. Tapi sebenarnya kan beberapa kontenmu itu kan memang mewakili keresahan publik ya. Contoh misalnya aku inget banget ada satu konten yang seharusnya itu menggelinding menjadi satu diskursus besar, tapi kemudian memang banyak kontroversi yang salah satunya adalah waktu itu saya ingat banget kamu bahas tentang standar keamanan pangan ya. Oh iya betul. Itu kan sesuatu yang beberapa orang memang ada yang resisten ya, bukan berarti kemudian semua betul. Bukan berarti kemudian mereka menyalahi proses, tapi ada beberapa yang resisten. Kayak misalnya kayak saya itu, saya termasuk yang resisten terhadap kopi-kopi yang begituan ya? Yang bukan klasik lah ya gitu kan. Kalau yang klasik sih aman, misalnya kayak proses kering sama proses basah gitu aman, tapi proses-proses yang sudah di luar itu saya resisten, bener-bener mengalami betul gitu loh Mas. Itu kenapa misalnya beberapa isumu itu kemudian tidak menggelinding menjadi diskursus ya? yang dalam gitu. Nah itu kalau aku ini bagus banget ini. Jadi saat aku membahas terkait sesuatu ya, apalagi yang cukup sensitif gitu ya, alih-alih kemudian fokus ke diskusinya, biasanya lebih banyak orang yang menyalahkan terkait bagaimana aku mengucapkannya. Oke. Akhirnya justru dibedah kalimat per kalimat. Nah itu yang menurutku, itu memang masih PR aku banget. Aku ingin diskusinya itu fokus ke sini. Jangan malah menyalahkan, lu kamu mukanya nyebelin. Tapi memang masih banyak ya kayak gitu Mas. Lu kamu sih ngegas, lu kamu membukanya dengan kalimat yang membuatku salah paham. Masih banyak yang kayak gitu. Padahal
ini kemarin baru dibahas oleh Kania Cita. Oke. Bahwa kadang sebuah diskusi itu kita sampai pada kesimpulan yang sama, tapi menjadi bermasalah karena kamu mempermasalahkan bagaimana aku menyampaikannya. Gitu kan? Akhirnya kesimpulan kita sama nggak? Sama. Ya udah harusnya clear dong. Enggak, tapi kamu menyampaikannya gini. Paham nggak, Mas? Paham. Jadi kesimpulan kita tuh harusnya sama, bahwa misalnya terkait tadi itu ya, ada orang yang resisten, ada orang yang tidak. Oke, berarti memang ada orang yang tidak bisa menerima itu, ada yang bisa menerima itu. Betul. Clear kan harusnya sampai betul, situ kan? betul. Berarti memang harus mungkin harus ada lebih aware bahwa ini proses kayak gini. Kamu harus mengenali dirimu sendiri, kamu aman atau tidak. Kalau misalnya kamu mau menikmati ini kan, harusnya clear di situ kan. Nah, tapi menjadi tidak clear karena kamu membahasnya dengan ngegas, kamu membahasnya dengan galak, kamu membahasnya akhirnya justru menurutku yang melebar di area sana. Kita sampai pada kesimpulan yang sama, cuman orang masih belum terima karena bagaimana aku pemilihan kalimatnya, pemilihan apanya dan lain-lain. Menurutku itu memang masih PR terberatku. Bagaimana akhirnya nanti fokus ke diskusinya. Tapi itu juga menjadi PR juga. Kenapa? Karena jika aku tidak kayak gitu, itu tidak akan mendapatkan atensi. Betul. Nah, memang aku masih berusaha untuk menyeimbangkan itu di situ. Masih mencari cara terbaik gimana caranya sebuah diskusi. Itu memang PR-ku banget sih. Karena kan PR kita itu bukan apa yang kita sampaikan, tapi bagaimana kita menyampaikan agar yang kita sampaikan itu diterima oleh orang kan. Jadi memang aku sedang mencari cara gimana caranya. Aku nih punya hal yang penting yang ingin aku sampaikan kan. Ini menurutku orang-orang harus tahu ini. Tapi jika aku menyampaikan dengan cara seperti ini, diterima nggak ya? Jika dengan sikap ini diterima nggak ya? Akhirnya itu yang proses lama kreatifnya itu di situ. Akhirnya satu ide tuh aku bisa nulis 3 kali, Mas. Oh, ini mode galak banget. Bahaya banget nih. Akhirnya mode sarkas, enggak masuk nih. Mode lucu, cuma dianggap remeh nih. Nah, akhirnya aku berusaha untuk menyeimbangkannya itu. Akhirnya beberapa berhasil, beberapa miss. Ya kan itu memang PR terberatku sih. Ya sebagai orang yang konten dengan menulis adalah PR terbesarku memang. Itu memang tugasku untuk bagaimana caranya membawa satu ide agar bisa diterima orang tanpa terlalu banyak. Akhirnya diskusinya itu membahas hal-hal di luar intinya itu. Itu PR-ku banget emang. Aku ngeliat kamu kan cepet banget ya. Misalnya ada isu aktual untuk meresponnya itu, unggahanmu cepet banget langsung. Misalnya sekarang kita lagi ngomong ini bisa jadi nanti sekitar berapa jam jadi itu. Bagaimana kamu memprosesnya secepat itu? Karena kan rata-rata orang tuh kan saya diendapkan, saya ikine piye ngono kan. Nah, itu susah itu kalau dijawab. Soalnya gini, Mas. Aku tuh nggak bisa mengajarkan, kan banyak banget Mas, ajarin konten. Woi, konten itu terakhir. Oke. Yang pertama apa? Bagaimana kamu berpikir? Bagaimana kamu baca nggak? Kamu nulis nggak? Kalau enggak, wah susah. Karena orang ya taunya kan aku dari konten ya, Mas. Padahal sejak SMP aku sudah nulis dan baca. Nah, fundamentalnya itu dari situ. Bagaimana kemudian, apalagi aku dulu nulis esai kan. Aku sudah ini terima kasih banget untuk teman-teman di Mojok ya, redaktur-redakturnya ya, yang setiap hari selalu bahas ini. Nah, aku tuh sudah terbiasa untuk ada ide langsung kebentuk strukturnya. Misalnya bahas terkait Robusta nggak bisa specialty, langsung kebentuk strukturnya. Oh, berarti arahnya ke sini. Itu sudah kebentuk di visual dulu. Habis itu baru dituangkan melalui tulisan biar lebih jelas. Habis itu baru disampaikan. Memang PR terbesar konten kreator menurutku ya, itu bukan bagaimana kontennya, cuman dibalik itunya, fundamentalnya itu. Panjang itu perjalanan untuk bisa kayak gitu, Mas. Makanya produktif banget ya. Tapi memang kan tidak serta-merta ya kamu membahas kopi, kamu punya pengalaman yang cukup panjang 3 tahun menjadi barista kan gitu ya. Baru kemudian di 2023 menjadi konten kreator fokusnya di kopi. Artinya butuh waktu berapa? 6 tahun kan? 6 tahun. Artinya kan ya kalau orang bilang bahwa dia instan, ya nggak instan juga ini Pak. Butuh waktu 6 tahun Pak untuk bisa kayak gini gitu ya. Cuman nggak apa-apa, orang mau nggak instan malah seneng gitu. Maksudnya kan itu kan memotivasi orang untuk melakukan hal yang sama juga kan. Karena kalau lihat prosesnya malah khawatir capek duluan gitu. Melakukan hal yang sama berulang-ulang menjadi rutinitas itu kan membosankan, Mas. Betul. Bagaimana kiat untuk melawan jenuh itu?
sampai jadi seperti sekarang? Ih, itu jawabannya paling easy, Pak. Rasa penasaran itu adalah senjata utama terbesar manusia. Wis ngeri tenan. Lu serius? Kalau kata Dewi Lestari itu kan my curiosity could kill a T-Rex sekarang. Jadi memang rasa penasaran itu yang akan membantumu terus, apalagi kalau di kreatif ya. Kalau kamu nggak penasaran, kelar. Nah, karena rasa penasaran itu juga yang akan membantumu riset kan. Orang banyak kok kamu bisa nemu ide-ide gini? Ya karena aku riset. Ini fakta menarik banget ya Mas. Saat misalnya nih ya, aku membahas Vietnam Coffee misalnya ya. Aku mau membahas Vietnam Coffee itu lahir dari warga Vietnam kepepet nggak bisa dapat fresh milk. Akhirnya dicampur dengan SKM. Itu kan aku risetnya cukup panjang kan. Terus aku riset terus aku pikiran, bentar. Ada nggak ya kasus kayak gini di Indonesia? Kopi jagung. Akhirnya dari riset itu aku kepikiran riset lain kan. Setelah itu riset jadi, aku langsung sebelum risetnya nih masih berjalan nih. Aku langsung kepikiran, di Indonesia ada hal serupa nih. Aku catat dulu, kopi jagung juga lahir karena keterbatasan. Pas riset lebih dalam, bentar. Kopi kawah daun juga nih. Karena kan orang-orang itu nggak bisa minum kopi karena kopi mahal, akhirnya mereka nyeduh daunnya. Walaupun itu dibantah sama sejarawan Unan. Benar. Cuman kan itu kan berawal dari hal yang dipercaya dulu kan. Iya betul. Akhirnya iya nih sempat ada hal itu kan. Akhirnya tak tulis dulu nih. Terus aku langsung jangan-jangan banyak kopi itu yang lahir karena keterbatasan. Betul. Nah dari satu riset itu kan muncul bahan riset lain, Mbak. Jadi hanya dari satu penasaran muncul penasaran lain. Nggak akan habis ide, Pak. Iya. Menariknya adalah yang kamu sampaikan tadi Pak Larka soal kopi Vietnam itu ya. Kamu harus baca satu buku rekomendasi saya judulnya Belalang Komunis Pak. Itu yang nulis adalah Andre Barahamin yang dia nyeritain tentang bahwa ternyata di Vietnam itu ada 3 jenis alat Vietnam drip. Dan itu lahir karena proses pertarungan ideologi Pak. Oh iya, wah ini bagus ini. Jadi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan sama yang di tengah itu bentuknya itu beda semua. Dan itu adalah bagian dari kelahirannya itu karena proses ideologi Pak. Bagus itu. Itu mau coba Pak. Nah itu apa yang jadi tadi Pak. Bagus ini. Nah dari diskusi ini bisa lah. Wah makanya rasa penasaran itu adalah motor penggerak utama menurut saya. Nah dari satu rasa penasaran akan melahirkan rasa penasaran lain saat kamu dalam proses ingin memenuhi kepuasan dari rasa penasaran akan satu hal. Gitu sih. Ini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang saya pengen dijawab langsung sama Mas Larka. Ini sebagai amanah ya, saya harus lanjutkan ke Mas Larka. Mas, gimana rasanya jadi influencer kopi yang selalu viral dan FYP di semua media sosial? Nah, 6 tahun loh Pak, orang sembrono 6 tahun tuh jadi bisa bikin konten-konten kayak gini. Gimana Mas? Rasanya setiap tempat kita dijak foto ya Pak? Jangan itu. Seleb tenan. Enggak. Rasanya itu aku jadi semakin percaya bahwa sepertinya apa yang ingin aku tuju itu bisa terjadi. Karena ini belum tak jawab kayaknya Pak. Ini ide gagasan besarku kan tadi itu. Nah, aku ingin dalam tanda petik mendisrupsi bagaimana media kopi itu muncul. Aku ingin lebih banyak konten-konten terkait diskusi, konten-konten terkait pembahasan dibandingkan konten-konten yang cuma nge-review kedai kopi. Aku berharap suatu ketika misalnya kamu adalah konten kreator review coffee shop, ngontennya dengan cara yang tidak biasa, bukan hanya datang nge-review kopinya dan lain-lain. Kamu bisa membahas dengan personamu, dengan apapun itulah. Nah, misi besarku tuh itu. Caranya adalah dengan karena ini cara paling bisa yang aku lakukan adalah caranya Larka akan menjadi arus utama diskusi. Kemudian aku akan mempersilahkan siapapun media kopi maupun konten kreator siapapun untuk nimbrung diskusi terhadap apa yang aku bahas. Makanya aku melakukan campaign sekarang. Karena campaign lebih mudah ditangkap. Betul. Saat dalam 1 bulan aku hanya membahas ini, kalian akan lebih mudah mengingat Larka lagi bahas kopi ini dan mereka potensial untuk ya udah ayo coba kita ikut bahas. Bisa nanti aku dengan teman-teman membangun misalnya ada media kopi alternatif lainnya juga.
misalnya dari Mas Teguh juga membahas menggunakan diskusi kayak gini, itu kan bisa menjadi corong yang berbeda. Betul. Bayangkan jika ada semakin banyak media kopi yang melakukan bahasan diskusi, melakukan pembahasan terkait pengalaman ngopi, semakin banyak orang-orang yang membahas buku-buku kopi, semakin banyak itu di Indonesia, otomatis yang bisa dijangkau akan lebih besar kan. Jadinya dulu yang aku tidak bisa menjangkau lini-lini yang mungkin tidak suka dengan aku dan itu tidak masalah, bisa dijangkau oleh orang-orang, oleh kreator lain yang disukai oleh orang tersebut yang nggak suka Larka. Akhirnya kan informasi itu menurutku ya bukan endingnya informasi itu harus sampai ke semua orang, tidak peduli siapa yang menyampaikannya. Mungkin arus utamanya Larka, tapi orang yang benci Larka tidak mungkin akan mendengarkan itu kan. Iya. Makanya ada kreator lain yang didengarkan oleh orang lain yang ikut membahas itu. Berarti kan informasi yang aku sampaikan bisa sampai ke orang lain. Betul. Akhirnya industri kopi di Indonesia di media pembahasannya akan sangat produktif, akan sangat seru, akan sangat sama seperti esensi dari Third Wave Coffee, yaitu ngobrol lah. Iya. Tapi sebenarnya kan kontroversi itu kan juga menghidupkan satu industri ya. Maksudnya sama kayak kalau di organisasi itu kan manajemen konflik, hadirnya konflik itu kan memang salah satunya adalah untuk membangun bagaimana ada kompetisi gitu. Betul, kan. Iya. Kemudian ketika ada kompetisi maka kemudian orang berlomba-lomba untuk membangun inovasi gitu ya. Nah, artinya memang sebenarnya kontroversi ki rapopo sih saja nih Pak. Nah, makanya itu kalau aku bilangnya akhirnya gini ya. Ya itu tadi. Karena orang mungkin mengira aku galak, jadi entah apa gitu menjadi tidak berani menimbali, padahal silahkan ya. Kalau misalnya nggak mau membantah karena memang tidak ada bantahan, misalnya ya udah membahas hal yang serupa tapi versimu, karena kan isu itu kan pasti netral kan menurutku ya. Ide itu netral. Kamu yang memberikan sudut pandang. Kalau misalnya itu semakin dibahas oleh semua orang, betapa menyenangkannya FYP perkopian kita di media sosial. Isunya Mas Renggo ngomongin kopi, ngomongin sejarah kopi, sejarah komunisme di Vietnam dan bagaimana dampaknya terhadap Vietnam Drip. Itu kan seru banget. Nah, iya makanya. Gitu. Suka fiksi atau non fiksi sih Mas? Suka dua-duanya, nggak bisa gitu. enggak. Tapi kalau saya itu nyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Larka ya, bahwa kalau orang baca fiksi itu punya kecenderungan punya perasaan yang mendalam gitu ya, mudah untuk kemudian menangkap beberapa hal yang sifatnya mungkin detail kecil gitu kan. Saya jadi ingat kalau di kopi itu ada satu buku, udah pernah baca bukunya ini, Aroma Karsa. Itu mengingatkanku soal bagaimana proses kita menangkap jadi besi kan? Menangkap aroma itu bagaimana? Sensori itu. Bahkan dia bisa bentar lagi hujan. Gandelio. Betul loh. Ya, itu pakai fiksi itu tadi. Aku tuh inget banget kalimat itu. Terus sama satu lagi tuh aku baca bukunya pengantin Loki Tua. Enggak tahu. Jussi Avianto Pareanom itu dia cerita tentang proses bahwa ketika kita proses memasak itu yang paling penting adalah mengendali api. Itu ingat proses roasting, Pak. Itu menyederhanakan bahwa di roasting itu yang paling penting adalah orangnya, Pak. Oh iya. Bukan alatnya, Pak. Betul. Nah, pernyataan Mas Larka soal fiksi, karena aku senengnya fiksi ya, Pak. Oh ya enggak apa-apa. Aku sempet di DC kan. Enggak. Fiksi aku juga suka. Banyak kan buku pertama yang aku baca juga fiksi. Kecuali buku pelajaran ya. Apa buku pertama yang dibaca Mas Larka? The Hobbit. Masih inget gak? The Hobbit. Aku suka fiksi dan fantasi lebih imajinatif lah. The Hobbit. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Nasihat buat customer sik datang bersepuluh tapi sik pesen 3 tok 7 jam maneh spend time marai kebak. Apa iki Mas nasihatnya, Mas? Wah, gini. Kalau kamu nggak punya duit, jangan nongkrong di coffee shop. Di gardu. Nongkrong nggak masalah di gardu berjam-jam ya. Kalau kamu diajakin ngopi tapi nggak punya duit, jangan mau. Kecuali yang ngajakin mau bayarin. Udah, gitu aja. Nongkrong nggak harus di coffee shop, di gardu bisa. Ono meneh Mas iki pertanyaannya apa iki? 2025 pada kemana pendekar kopi? Itu dia waktunya bangkitkan pendekar kopi digital. Ayo kita diskusikan kopi kedai-kedai, bawa diskusi yang biasanya terjadi di kedai kopi, bawa ke digital. Nah ini bagus banget Mas. Yeah. Ini mungkin akan cukup panjang ya. Gak apa kan? Gak apa-apa. Gak apa kan? Gak apa-apa. Tenang aja. Gini, ini aku sedikit
Kenapa kemarin aku bilang, Mas kita bahas gaji barista? Ini aku ada campaign soalnya Mas. Jadi gini. Ah nanti saya takutnya overlap sama aktivis buruh Pak. Kan gitu. Enggak, bukan itu, ini positif. Jadi gini. Kalau kita nggak bisa, mungkin aku pesimis aja ya. Kita nggak bisa untuk mengajak semua coffee shop, karena itu kembali lagi keputusan bisnis masing-masing ya, untuk menggaji barista dengan layak gitu. Itu terkait benar salah itu keputusan bisnis kalian. Yang bisa aku sampaikan adalah sebagai barista kita harus meningkatkan diri kita sendiri lah. Kita belajar lebih banyak, kita ngulik lebih banyak agar kita bisa match dengan coffee shop memang menghargai barista, karena itu banyak teman-teman. Kan biasanya ngeluh coffee shop yang menggaji barista banyak susah masuknya. Ya itu berarti PR-mu untuk bisa masuk. Iya. Kompetensinya kurang. Nah, ini aku punya campaign teman-teman. Kalau permasalahan kena barista itu susah masuk ke coffee shop yang menggaji besar, kita sederhanakan aja lah. Permasalahannya adalah inkompetensi. Ya udah kita bikin kompeten. Caranya gimana? Aku paling gampangnya bisa bilang sekolah kopi yang kompeten. Aku nggak mau CTA sini. Maksudnya ini seru sih. Poin. Jadi gini. Bisa di mana aja. Jadi gini. Aku mau bikin campaign. Di bayanganku ya. Aku mau bikin beasiswa sekolah kopi. Ya setidaknya sensori, espresso dan manual brew dan latte dan lain-lain lah. Untuk barista yang sedang bekerja dan memang fokus mau karirnya di sana. Aku campaignku karena sekolah barista mahal ya. Aku setidaknya sebulan 5 penerima manfaat. Caranya adalah aku nggak mau tahu kalian harus jadi pendekar kopi digital. Harus nulis, harus bikin konten, harus baca, harus riset. Mantap. Nah, harapanku aku bisa melakukan campaign ini selama setahun. Jadi setiap bulan ada 5 penerima beasiswa. Makanya kalau sebulan 5 penerima beasiswa, otomatis setiap bulan ada banyak orang yang menjadi pendekar kopi digital kan. Betul. Diskusinya menjadi lebih masif kan. Dan untungnya sudah ada sekolah kopi yang cukup bergengsi yang ayo Mas gitu. Ayo. Jadi doakan campaign ini lancar sehingga lebih banyak pendekar kopi digital yang melakukan riset dan pembahasan tentang kopi menjadi masif, dan semakin banyak barista kompeten yang bisa diterima oleh kopi shop yang mau menggaji mereka lebih. Itu loh kenapa aku mau membahas kebahagiaan barista, Pak. Apa ya tak bahas ini. Ada lagi nih pertanyaan. Iki rodon dlogo iki. Kalau nggak dijawab nggak apa-apa sih, tapi saya harus menyampaikan aja sebagai amanah gitu ya. Yang memuja Gibran itu tolol apa kurang ngopi Mas Larka? Gini, aku bilang gini. Iki pertanyaannya dulu kok. Kopi itu menstimulus orang-orang agar berpikir kritis dan terjadilah revolusi. Betul. Kenapa Inggris tidak terjadi revolusi? Karena teh. Karena teh. Sekarang banyak es teh. udah. Pensilnya gue ya wajib. Makanya udah pecah revolusi di Indonesia ya wajib. Sekarang banyak es teh juga. Enggak, sebenarnya tesisku gini Mas Larka. Enggak. Aku cuma guyon aja nih loh. Kedai kopi di Indonesia banyak sekali. Kenapa tidak pecah revolusi? Karena penjualan terbaiknya adalah es teh leci. Bukan karena sekarang banyak es teh Solo ya? Iya. Es teh Solo ya. Yo franchise murah-murahan ya wajib. Oh iya bener gitu. Enggak, ini bercanda loh. Enggak. Tapi sebenarnya kalau kita bicara syarat prasyarat revolusi udah cukup nih di Indonesia ya kan. Ya enggak sih Pak Larka gitu kan. Terus kemudian kita lihat di lipatan sejarah gitu ya. Kita bicara Perancis, kita bicara Amerika Serikat gitu ya. Kita bicara India gitu ya. Kita bicara Mesir, Turki gitu ya. Itu kan sebagai radikal konsentrasi, kedai kopi sebagai orang membahas bagaimana kemudian perubahan sosial terjadi tapi tidak terjadi. Loh, kok bener juga. Tesismu bener nih, kata es teh. Enggak, itu bercandaan aja nih. Cuman iya. Teh kan bikin tenang ya. Iya. Ini ada lagi nih, apa hukumnya kalau ada teman pesan espresso 7 shoot? Espresso ya? Espresso 7 shoot ini piye Pak maksudnya? Makanya aku juga heran ya. Wah, gue ya, coba. Orang pesen espresso 5 shot. Ini apa nih konteksnya nih? Mau americano 5 shot espresso gitu? Itu mau segede apa americanonya, Pak?
Ini Mas penting pertanyaannya ya, ada masalah apa? Kemarin ada yang tanya, Mas pesen espresso 5 shot itu bayarnya tambah apa enggak? Kok ada yang tanya, ya tambah lah. Ya iyalah. Kok mbok pikir Di ekstrak peng 5 kojon paijo. tambah lah. Gitu ya Mas. Jadi jangan teman-teman ya, kamu itu minum espresso di atas 3 shot itu kamu mau ngapain sebenarnya? Mau memelek sampai lebaran atau gimana ya? Kecuali mau olahraga ya, itu pun 3 shot aja sudah cukup berdebar-debar itu. Dan hati-hati ya, hanya karena lagi banyak ngetren espresso 5 shot 10 shot itu jangan ditelan mentah-mentah itu diminum ya, itu hanya tren lucu-lucuan aja itu. Jangan dilakukan itu kecenderungan kamu menyakiti diri sendiri itu nantinya. Ini bagus dibikin sesi offline tanya Larka kayak gini. Kita apa kuwi tanya Larka. Tanya blogot kayak gini. Mas, apa tips untuk pemula yang ingin mulai ngopi dan bikin konten? Jikur. Ini bagus banget nih. Kalau kamu mau ngopi dan mau ngonten, syarat yang harus kamu penuhi adalah kamu harus memupuk rasa penasaranmu, mengejar rasa penasaranmu. Dan yang jelas, konten yang gini loh. Konten yang bagus itu harus berasal dari tulisan yang bagus. Nggak bisa enggak itu. Nggak bisa enggak. Orang tuh nggak ngerti kalau aku tuh nulis, Mas. Loh, kamu tuh bikin konten nulis, Mas, kok kayak nggak nulis? Ya karena tulisanku aku buat sedemikian rupa biar kayak bahasa ngomong. Jadi kalau kamu melihat kontenku sepertinya cuma lepas aja, itu sebenarnya sudah ada skripnya. Bahkan skripnya tuh bisa sampai 3. Aku pilih mana yang paling pas. Jadi konten yang baik dimulai dari ide, kemudian ditulis, kemudian disampaikan. Makanya belajarlah menulis. Tapi orang tidak akan suka menulis kalau dia tidak suka baca. Itu harga mati. Nah, tidak ada penulis hebat yang tidak suka baca. Mutlak itu. Aku mau jadi penulis tapi nggak suka baca, nggak usah. Baca dulu. atau sih Ki. Lah ya memang aku mau jadi penulis hebat tapi nggak suka baca, ya nggak akan bisa. Nggak ada penulis hebat itu yang nggak suka baca. Padahal perintah pertama Tuhan adalah Iqra. Benar. Bacalah kan gitu ya. Gitu. Oke, ada buku rekomendasi apa Mas buat teman-teman yang harus dibaca? Ini menurutku buku ini kamu pasti ketawa nih. Apa? Buku terbaik sepanjang masa yang pernah aku baca sampai saat ini adalah Cosmos Carl Sagan. Karena itu adalah buku sains paling puitis yang pernah ada. Itu kamu rekomendasikan ya? Itu bacalah, aku masih ingat kalimat penutupnya. Kita berbicara atas nama bumi, alasan kita bertahan hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk kosmos yang tua dan luas yang darinya kita berasal. Ngeri. Aku sampai hafal itu, udah baca itu buku sains paling puitis yang pernah ada di dunia ini. Nah, baca itu. Bukan kritis sama sekali ya. Tidak kritis sama sekali ya. Tak pikir bukunya opo loh ya. Kosmos, Revolusi Pemuda apa? Kosmos, Carl Sagan. Udahlah itu. Oke. Nah, apa buku yang paling cocok untuk kalau ketika membaca buku kira-kira kopi apa yang paling tepat untuk dinikmati, Mas? Ini ya, wah, pertanyaannya salah nih, Mas. Oh iya. Coba direvisi, Mas. Pertanyaan adalah, kopi apa yang paling tepat untuk segala situasi? Gak usah baca buku, gak usah apa. Yang paling tepat untuk situasi, wes ngomong. Udah kopi hitam apapun bentuknya, udah kalau aku mau americano, kadang manual brew, kadang kopi itu brew, nggak masalah. Mau baca, mau nulis, mau apa? Paling cocok itu. Paling cocok itu. Bukan hanya untuk baca, bukan hanya nulis, untuk apapun. Ini sepanas apapun situasinya, aku pasti pastinya. Dan aku tim orang yang kopi hitam tuh harus panas. Oh iya, sama kayak saya. Ini ini kan kopi modif ya, maksudnya bukan kopi. Ini ya karena penasaran Iya, aja. betul. Ada merek cahaya bulan Pak di sini kan. Cahaya bulan lah, cobalah ya gitu. Benar ya, tapi memang jadi makanya kalau aku ke coffee shop, kalau misalnya gerah, aku pasti pesan mineral dulu. Mineralnya itu biar karena kan kalau gerah minum panas pasti semakin gerah kan, ya udah berarti air mineralnya yang biar nggak gerah. Tapi tetap kok sebaik-baiknya kopi menurutku panas sih. Iya. Bener sih. Bener. Oke, terima kasih banyak Mas Larka atas kesempatannya di Tandang Tanya Jawab Tentang. Kali ini kami tandang di Talabumi bersama dengan Larka, orang paling seksi di dunia kopi Pak hari ini. Walaupun rambutnya dipotong nih, agak rapi sekarang kan gitu. Oke, terima kasih banyak Mas sudah ngeluangin waktunya. Sampai jumpa di tandang berikutnya.
Besok tayangkan ini. Hanya ininya.